عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذي وسر سار في جميع الأسماء والصفات وأما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى maka bermula kaifiat atau cara mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, yaitu kata beliau bahwa engkau pandangan dengan mata hati dan mata kepala dengan pandang yang putus bahwasanya tiada yang mewujud di dalam wujud ini hanya Allah Ta'ala juga. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakannya Allah, ulun akan terangkan satu-satu bahwa bicara tentang wahdaniyatuz zat atau tauhiduz zat atau perkara kita mengesahkan Allah, maka ini adalah sebenarnya Pak Bu terakhir daripada pembahasan untuk seseorang mengenal Allah. Dan ini adalah jalan penghabisan daripada untuk orang bisa mengenal Allah. Jadi ampun maaf nang kada sawa mengaji sebelumnya. Ini kan sudah tingkat yang keempat. Untuk seorang hamba dia bisa mengenal, bertemu, dan Pak Bu melihat zat keelokan Tuhan. Jalan yang pertama itu adalah tentang wahdaniyatul af'al, mengesahkan perbuatan Tuhan. Yang kedua wahdaniyatul asma, mengesahkan nama Allah. Yang ketiga wahdaniyatus sifat, mengesahkan daripada sifatnya Allah. Nah jalan yang terakhir dan jalan ini adalah jalan penghabisan daripada mereka-mereka yang bertitih untuk mengenal Allah, wahdaniyatuz zat atau tauhiduz zat atau mengesahkan zatnya Allah. Ingat, jangan salah kata. Kalau pian mendengar seseorang berkata, itu harus disimak baik-baik. Bukan mengesahkan Allah. Allah tidak perlu diesahkan karena Allah sudah juga esa. Yang benar itu mengesahkan zatnya Allah kepada Allah. Jadi kalau pian bicara mengesahkan Allah, salah. Kenapa mesti Allah diesahkan? Karena Allah sudah esa. Makanya yang mendengar ini jangan mendengar unggut model paham. Itu antara dua aja, unggut nih. Enggak ada mengantuk tuh pura paham. Nah, jadi yang benar apa tadi? Mengesahkan zatnya Allah, mengesahkan zat kepada Allah. Jangan mengesahkan Allah. Allah sudah esa, kenapa lagi harus diesahkan? Nah, supaya membuka, karena salah terus. Nah, bagaimana cara mengesahkan zat Allah supaya nanti bisa jalan ini dengan sendirinya esa kepada Allah? Ujar Sidin tadi apa? Engkau pandang dengan mata hati dan mata kepala dengan pandang yang putus. Apa maksud pandangan yang putus? Tiada yang mewujud di dalam wujud ini, hanya Allah Ta'ala juga. Ini maksudnya pandangan yang putus. Inilah yang dikatakan daripada makna La ilaha illallah. Maaf, kita sering menyebut, melafalkan kalimat zikir ini. Benar, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal zikir itu adalah la ilaha illallah.
Namun sudah seberapa kita mengenal itu? Benar kata ulun tadi, sa'abdal zikir itu la ilaha illallah. Namun apakah kita sudah membenarkan? Kayak itu tak. Ini sudah bujur, tapi bujurlah. Kayak itu nah. Paham nggak? Ini nah hintalo, bujurlah hintalo. Yang hendak lebih memastikan, makan. 10.000 betul. Paham lah maksud ulun nih. Nah, la ilaha illallah. Kita cuma bertahan pada terjemah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemah bebas. Terkadang orang yang memaham dengan terjemah bebas tidak sampai kepada yang dimaksud. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tidak benar-benar mengenal Allah. Sehingga dia bertuhan nama, menyembah nama, sehingga dia terjumus dari syirik. Siapa itu Allah? Nah, selama ini sadar apa tidak sadar, kalau kita tidak benar mengenal, bertuhan nama, menyembah nama, tapi tidak kenal yang punya nama. Nah, sembahyang memuji nama, bajir membunyi nama orang. Yang benar tuh orang nang ampun ngaran dipuji. Orang nang ampunnya nama yang disembah, bukan namanya. Nah, lantas bagaimana memaknai la ilaha illallah? Tadi kan dikatakan tiada yang mewujud di dalam wujud ini hanya Allah. Jadi maknanya la maujuda bihakin illallah. Ulun akan maknai ini. La maujuda bihakin illallah. Barang yang selain Allah tidak ada. Ini yang bujuran lah. Tidak ada mendustai. Terserah aja lagi pian nama dengar. Ini makna yang sebenarnya. Dari kalimat yang pian kata la ilaha illallah, untuk kita benar-benar mengesahkan zat Allah. Kalau pian sudah benar mengesahkan zat Allah, Allahnya asa dengan sendirinya. Kenapa? Karena zat Allah itu nur Tuhan. Karena zat Allah asa dengan Rabbul Izzati, yang Tuhan yang punya zat. Karena zat Allah itu tidak lain nur ilahi, nur Tuhan sendiri. Tentu nurnya asa dengan Tuhan sendiri yang punya nur. Cukup pian asakan zatnya aja, asa sendirinya lawan Tuhan. Jadi barang selain Allah tidak ada. Ini i'tikad yang putus. Jangan dibayangkan lagi. Sudah, yang lain lagi. La maujuda bihakin illallah. Kalau diartikan tidak ada wujud dengan sebenarnya. Nah, kayak apalagi ini dengan sebenarnya. Jakanya orang behimat. Wujuran nah. Nak kebehira sih. Nak memujurakan. La maujuda bihakin illallah. Tidak ada wujud dengan sebenarnya, hanya Allah. Ini harus dengan i'tikad yang putus. Kada boleh pian betaklid, kada boleh beujar. Ujar guruku kafir. Kalau fikih boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali boleh. Tapi kalau perkara i'tikad bertaklid kafir. Jelas kan?
Ini masalah keyakinan masing-masing. Udah boleh. Taklid itu ujar kita Pak Boy umpatan, ikut-ikutan tanpa ilmu. Kafir, haram. Ujar guruku, nah kenapa ujar? Kalau pikir silakan. Oropopo. Oropopo mas. Karena, nah. Ngetawakan Pak. Tawak lo ninta lo Pak. Jelas ya? Nah, tidak ada wujud dengan sebenarnya hanya Allah. Biar dulu nanti dulu jelaskan. Pegang dulu beberapa pahaman ini. La maujuda bihaqqin illallah. Apalagi maknanya? Tiada yang ada. Yang ada ini nak ada. Pahamlah? Tiada yang ada. Nah ada ini kadada. Sudah mengerti? Yang ada hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tiada yang ada hanya Allah. Sekarang kita telusuri kebenarannya. Agar supaya nanti kata beliau, engkau menyaksikan dengan mata hatimu dan mata kepalamu. Benar-benar menyaksikan. Kalau kamu lagi urgent butuh uang, sini aku ajari cara minjam duit dalam 30 detik. Perhatikan ya. Halo. Bijak dalam meminjam dan gunakan terus aplikasi pinjaman yang resmi. Kamu dapat limit dan mata kepalamu benar-benar menyaksikan. Begini. Bahwa Pak Bu, nyata kemahaesaan Tuhan itu nyata. Ulun akan buktikan. Nyata kemahaesaan Tuhan itu. Bagaimana? Tuhan menyatakan keesaan dirinya. Maka dinyatakanlah dengan keberadaan zat, sifat, asma dan af'al. Ulun ulang. Tuhan menyatakan keberadaan dirinya. Tuhan menyatakan keesaan dirinya. Kemahaesaan dirinya. Maka dinyatakanlah kemahaesaan Tuhan melalui keberadaan zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al inilah lalu bernama Allah. Jadi Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Bukan alif, lam awal, lam akhir. Ha itu huruf. Kenapa betuan huruf? No. Tuhan betuan huruf. Kaligrafi melihat kelelah tulisan Allah. Ya. Kenapa batuhan ning itu? Itu nang tukang ulah Udin. Berarti jauh Udin taharap aku. Ya kan? Ini jaka kasarnya nih. Tuh nang menulis tuh aku Udin. Kenapa ya? Betuhan ning itu? Sama riwayat. Nah kita ambil riwayat. Waktu Nabi Ibrahim menanya Abah Sidin Azar. Kan di zaman Raja Namrud. Didatangi Sidin, Abah Sidin. Bahja Sidin. Napa nak? Ini Nabi Ibrahim. Bentakun lonku ikan. Hah? Siapa Tuhan kita? Namrud. Wah. Ujar nang kuitan. Karena saat itu Namrud mengaku tuh Tuhan harus disembah. Lalu tanya yang kedua. Tuhan Namrud siapa? Patung. Karena Namrud nyembah patung. Sekarang bertakun lagi. Tuhan patung siapa? Maka abahnya nang buat. Tas hantuk dahi.
Nang baulah patung tu abah Nabiullah Ibrahim dijual jadi sesembahan. Hah? Tuhan patung siapa bah? Ada orang lagi jawab. Karena nang baulah patung abah seorang. Nah, paham lah nih lah. Amun pian Pak Aibway bertuhan tulisan, nang tulisan Allah tu ada namullah. Bapak. Nah, jadi Allah itu zat sifat asma af'al. Sekarang zatnya, maka zat sifat asma af'al ini bernama Allah. Sekarang bujur kada kita saksikan dengan mata hati dan mata kepala. Zatnya, zat tadi jadi rahasia kita. Mudahan paham. Sifatnya jadi nyawa kita. Asmanya jadi hati kita. Af'alnya jadi batang tubuh kita. Bukankah zat sifat asma af'al tadi Allah? Sedangkan zat sifat asma af'al sudah menjadi batang tubuh kita. Siapa yang ada ini? La maujuda bihakin. Dilihat dengan mata hati dan mata kepala. Sudahkah? Sudahkah terangkah? Mun kada lampu sing jendela. Mun sawat kada terang juga berarti kada paham. Terang sudah. Mau terang pada perang pada siang ini. Terang. Bu, terang bu. Melihat aja kan? Samar ya ulun bahasa lawar. Coba ada bahasa lawar. Terang roynya. Kayak pada terang. Guru kada ingat bahasa lawar. Ini sama lo binian dana. Ulun aneh. Dia pian bebinian ini padahal kada itu kada ada hukumnya. Bila hendak sembahyang memacul kasalawar. Tahun ini je bebinian pian ada tak? Bujur kamu? Pasti ada. Bila hendak sembahyang memacul kasalawar. Lima sembahyang juhur macul sehingga salawar sekalinya hendak ke pasar naik beca. Kenapa aja sih asa dingin pada nang ada? Karena kayak biasanya dinginnya tuh nang kayak AC. Sekalinya ringkas cerita, salawar gak ingat memasang. Nah hati-hati boy. Hati. Nah jadi ulun apa nyatakan kembali, tolong periksai. Kalau ke sini kan ingat Bapak Yusa tadi. Abujur jagoro ya. Tahuanku. Kembali. Terang kalau sudah. Terangkah? Kayak Alham. Kada bertuhan nama lagi. Kada menyembah nama lagi. Ya. Kita buktikan. Kita buktikan. Jadi Allah yang Maha Esa nyata dan menyatakan keberadaannya tadi melalui zat sifat asma af'al. Selain zat itu, kenapa ulun mengatakan zat saja? Karena Pak Aiboy af'al ini dari asma dari sifat dari zat. Satu. Berarti af'al, asma dan sifat terhimpun pada zat. Di dalam zat itu kumpulan sifat, asma dan af'al. Cukup ulun mengata zat saja sudah semuanya. Nya paham nih. Ya. Najat zat Allah. Zat Allah itu ya nur Tuhan. Bukankah segala sesuatu itu terbit dari nur, dari yang sekecil apapun sampai yang paling besar, dari yang terendah sampai yang tertinggi, itu adalah nur Tuhan. Sebutan lain daripada zat Allah, iya nur Tuhan. Nur Tuhan sudah jadi alam diri kita dan alam semesta. Kalau begitu Pak Bu, kalau nur Tuhan tuh jadi diri kita, sedangkan nur itu bernama Allah. Jadi diri kita ini adalah mazharnya Allah.
Tajalinya Allah. Tapi ingat, jangan salah kata lagi. Yang tajali bukan Allah. Kalau Allah nang tajali kiamat, yang tajali itu rahasia diri Allah. Salah kata, salah makna. Makanya bila bepandir lo nulun hati-hati. Apalagi Arman. Tadi yang asa itu jad. Kita mengasahkan jad, bukan mengasahkan Allah. Yang kedua, yang harus diluruskan, yang tajali itu rahasia diri Allah, bukan Allah. Kalau Allah nak tajali kiamat. Siapa rahasia diri Allah? Ya nur tadi. Dan nurnya sudah menjadi alam serta isi. Maka sealaman ini kadang lain kenyataannya, penampakannya Allah. Kenapa kada melihat? Kenapa kada nyata? Nah, ini nang orang padahakan Pak Ibu, maaflah. Jangan tersinggung. Ini hukum. Satu sisi pian percaya dengan Tuhan, yakni Allah. Percaya tidak? Percaya. Kenapa kada percaya? Sembahyang, menyembah, berzikir. Satu sisi pian percaya Allah, tapi di sisi yang lain pian mengaku ada. Ulun ulang. Ini apa kena hukumnya ini? Satu sisi pian kan percaya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, tidak paham, tidak benar-benar dia menggali dari makna la ilaha illallah itu sebenarnya la mawjuda bihakin illallah. Tidak ada yang wujud dan mawujud, melainkan hanya Allah. Satu sisi kenapa pian ada? Nah, ini sama hukumnya, maaf. Mata satu. Kalau ini nang dipadakan Dajjal. Dajjal. Nah, sadarlah jadi Dajjal. Ada sadar jadi Dajjal. Kenapa tadi jadi Dajjal? Satu sisinya percaya lawan Tuhan. Di sisi yang lain dia merasa ada. Itu mata satu. Nah, bajak laut. Paham nggak? Mata satu itu lalu diisyaratkan Nabi, ya Rasulullah, Dajjal itu napa ciri-cirinya Nabi? Apa ya sahabat? Lalu Nabi matanya satu. Mata satu itu bukan mata satu. Busia mata orang picak, Dajjal itu ya. Amparnya kan. Orang hanya operasi katarak. Padahal kan Dajjal. Mau jual ke mana? Nang dipadakan mata satu itu isyarat mantik. Bila nyapian tadi satu sisi menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, namun tidak benar-benar paham, berarti pian ada juga. Berarti mata satu. Mata satu hukumnya Dajjal. Jadi Dajjal. Maaflah. Nggak ada menyinggung, memender aja enggak. Nah, kembali. Nah, siannya lah. Jadi Dajjal. Dajjal ini aja. Ya betul. Ya. Nah, kembali. Sudah terjawab. Nyata kemahasaan Tuhan kalau yang kedua. Nah, ini yang kita bahas. Nyata pula Pak Bu. Tuhan itu ada, nyata. Nyata Tuhan itu ada. Nyata Tuhan itu wujud. Jangan lagi dimacam-macami. Maksud jangan lagi dimacam-macami. Jangan diada-adakan. Jangan ditiada-tiadakan. Hanya satu saja. Nyata
Allah itu nyata, Tuhan itu wujud, artinya ada. Jangan dimacam-macami. Arti jangan dimacam-macami, jangan diada-adakan. Jangan pula ditiada-tiadakan. Ada aja. Itu nah. Di mana kebenarannya? Kita buktikan lagi. Sudah kalau belajarlah sifat 20 sudah belajarlah. Sudah aja Gin. Biar kada sudah mau, ini malah lambat ya Allah. Sifat pertama, waktu belajar sifat 20, Allah bersifat pertama sifat apa? Wujud. Nah iya, berarti sudah ngeramput aja nih. Dengari. Sifat wujud itu sifat wajib bagi Allah. Ini ulun tekan-tekan supaya jadi perhatian. Sifat wujud yang artinya ada itu sifat wajib bagi Allah, bukan bagi makhluk. Bukan bagi, maka wujud artinya yang ada ini sebenarnya menyatakan keberadaan Tuhan kita. Maka itu nyata Tuhan itu ada. Jangan diada. Apakah aplikasi kalian melakukan panggilan penagihan seperti aplikasi peminjaman lainnya? Kami memiliki model data yang besar, jadi kami tidak perlu melakukan telepon penagihan. Aku sangat membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah. Berapa jumlah maksimal yang bisa aku pinjam melalui Finplus? Kamu tidak perlu khawatir, kamu dapat mengajukan pinjaman hingga 24 juta dengan opsi pembayaran hingga 36 kali cicilan. Hanya dengan mengklik link di bawah ini, kamu dapat langsung mendownload aplikasi Finplus. Saat ini, peluang untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang lebih besar sedang meningkat. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Itu ada. Jangan diada-adakan. Jangan ditiada-tiadakan. Ada saja. Jelaskah? Kayak apa guru ini kita nih kayak apa nih? Nah, mau pulang lagi kan? Ikamu nambah takut, aku nang di mamauki aku jadi nih. Kita ini ada, bukan tiada. Namun keberadaan kita bukan wujud kita. Sedangkan kita ada, bukan tiada. Tetapi keberadaan kita bukan wujud kita. Pelan-pelan sudah guru nih. Pelan-pelan, alun-alun. Santai. Tabawa lagu Roma, santai. Nang malam minggu semalam, terus siapa tahu? Dengan Erikan apa? Susan. Susan. Kukira tadi susu, ini Susan. Aku mau menang harus susu, lo entah bayang susu ini lo anak bulik aja. Sayang jauh malam ini pesawat gak ada nang mater akan gak ada hendaknya biar ya aku malam. Susan minta. Nah, sifat wajib bagi Tuhan kalau tuh, bukan sifat kita kalau. Nah, sekarang dengari. Dengar baik-baik. Macam apa nang supaya kita nih melihat dengan mata hati dan mata kepala. Artinya melihat zahir batin nih. Akan zatnya Allah itu. Ulun tanya dulu lontian. Zat nih kawalah dilihat. Bila ada dan menjawab berarti kada mengerti zat. Zat nih kaulah dilihat. Kada kawa, iya betul. Zat itu tidak bisa dilihat karena yang disebut zat tidak berupa. Zat itu tidak bisa dilihat karena yang disebut zat itu tidak berbentuk. Zat tidak bisa dilihat karena zat itu tidak berwarna. Zat tidak bisa dilihat karena zat itu tidak berbau. Lalu bagaimana kita bisa melihat
Katanya tadi dengan mata hati dan mata kepala. Akan kita jawab. Pasang telinga baik-baik. Zat yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tidak berbau, ingin dia dikenal dalam bentuk dan rupa. Ingin zat tadi dikenal dalam bentuk dan rupa. Maka begitu zat ingin dikenal dalam bentuk dan rupa, lalu disebut sifat. Sifat. Nah, sifatnya salah satunya wujud. Wujud ini sifat. Sedangkan sifat itu adalah zat. Jelaskan. Berdiri, biarlah. Bila pian menyambat sifat, bukan zat karena sudah beban sifat, tapi paham sifat ini dari zat. Sifat ini wujud zat, sifat ini bersumber dari zat. Sifat itu berdirikan akan zat. Itu berdiam aja sudah. Jelaskah? Berarti ini pada pandangan batin kita adalah zat. Bisa dilihat? Bisa, karena sudah inyabanyata. Makanya dikatakan wujud itu sifat, sedangkan sifat diri zat. Berarti yang ada pada diri kita dan semesta alam ini adalah zatnya Allah. Kenapa ada melihat ganalnya? Ganalnya Allah. Dia melihat. Inya kada tahu. Sudah paham nggak? Paham nggak? Bila di dunia ini buta, di akhirat tambah buta. Bila di dunia ini buta, di akhirat tambah buta. Doa akan, nih lelakian doakan mun bini kada mengaji kasihan. Bini mengaji laki kada doakan buai kasihan laki. Dua laki bini mengaji anak menantu kada doakan kasihannya kena bulik sasat. Mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan, amin. Kasihan tanggung jawab pian toh. Tanggung jawab pian. Makanya bebini itu jangan sembarangan. Nengin jablay dia. Aduh, hai. Sononohan kada jablay, salah tangguh. Nyeremang-remang pemalam. Nggih, pina beseluk juga. Nggih, gayanya pina nang apa namanya goyang bebek. Nggih, maka ngarannya pian Saskia. Sekali dilihat di muka, itu lain Saskia aja kok, itu Jakaria. Dua alam. Jakaria siang, bagusnya ngaran Nabi Jakaria siang, sekali malam jadi Saskia. Maafan ini. Lanjut jadi Saskia. Mengangali dia benar. Nah, jangan. Makanya Pak Bu, angkat tangan yang belum kawin. Aku aja lah. Berarti aku aja nang bujang nih. Nang lainnya kan bujang lagi. Aku sengaja. Berarti aku aja. Angkat tangan ke dedek lah. Berarti ulun nih jangan bujang. Hah? Nah maaflah. Kayak ini nih. Berat pian berat. Masya Allah. Kita nih tanggung jawab lawan diri sudah berat. Apalagi menanggung anak orang tambah pula. Oleh karena itu Pak Bu, anak kita yang ingin mencari pasangan perempuannya cukup satu. Amanah. Amanah. Kalau perempuan itu amanah, maka Pak Bu insya Allah akan nanti sama-sama menuju selamat.
Bila anak perempuan kita memilih laki, cukup satu, bertanggung jawab. Kalau dia benar bertanggung jawab, dia tidak akan biarkan anak istrinya celaka. Jadi nang babinian liati amanah, nang lelakian tanggung jawab. Cukup itu aja. Jangan meniring mulai rambut sampai ke bawah, dari bawah sampai ke rambut. Itu manusia buntung, lain hantu. Nah, amanah ada biniannya. Nang bungas banyak aja. Nang bungas tuh banyak, cari yang amanah. Nang ganteng tuh banyak, cari nang bertanggung jawab. Cukup. Kenapa Pak Bu? Karena beisian anak pulang kayak apa? Berat lagi tanggung jawab. Pak Bu, kita sama-sama nanti bakal memikul itu. Jangan abaikan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ujar Nabi pulang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bakal ditakuni kena. Yang sembarangan. Nah, sudah. Itu ranah fikih. Tapi ranah fikih ada kaitannya kena ke sini. Bagaimana hendak supaya anak soleh, kita aja gini kada bertanggung jawab. Bagaimana hendak anak soleh, mamanya aja kada amanah. Harus nang laki tanggung jawab, nang bini amanah. Pak insyaallah anak jadi orang soleh. Kembali Pak. Jadi nang pada diri kita ini adalah zat. Nah, sekarang Pak Bu, maaf. Zat Allah. Zat Allah. Maksudnya zat Allah itu dua kata. Zat dengan Allah. Artinya apa? Zat itu bernama Allah. Sedangkan zat tadi sudah dia nyata disebut sifat. Makanya dikatakan yang adanya wujud Allah. Zatnya zat Allah, wujudnya wujud Allah. Kada melihatlah. Ya Rasulullah, mun sawat kada melihat nang ini. Di akhir di mapa? Nya di dunia ni jua. Di dunia ni jua buntungnya. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, dangari nang harat-harat sumbahyangan nang jadi imam. Ndak ada mihina, tapi nang jadi imam, tolong dengar. Apalagi nang harat-harat jadi imam, nang memimpin-mimpin. Rasulullah katakan, ujar Nabi apa? Sembahlah Allah dengan memandang tubuh Tuhan. Sembahyanglah dengan memandang tubuh Tuhan. Sholatlah dengan melihat tubuh Tuhan. Artinya bila kita tidak melihat tubuh Tuhan kada sah. Nah, tubuh Tuhan ini nang mana? Bila pian sembahyang kada melihat tubuh Tuhan. Betul. Biar sembahyang parak Baitullah. Parak lawan pintu Baitullah. Tidak melihat tubuh Tuhan, batal. Sekarang kita bicara tubuh Tuhan. Yang mana itu tubuh Tuhan? Bu dangari. Mun bebinian nih kadang-kadang tak banyak sembahyang pada nang laki. Ya kah? Bu maaf lah. Kenapa ya? Karena koler di dapur. Jadi sumpah yang mulai maghrib hendak ke isya, kada keluar kamar isya kalinya babasuhan banyak. Tuh ada dapang di sini kada sedikit kita nah. Maka pembasuhan banyak di dapur, sembahyang kaki sembahyang. Laki, nang laki ini pulangan urangnya pamaras. Biar aja biniku kasihan inya. Jadi alhamdulillah biniku panyembahyang pada koler. Koler tuh basuhan banyak.
tapasan banyak, maka laki. Bu, ulun beritahu, Nabi sudah mengatakan, perempuan itu kalau ingin masuk surga cukup sholat yang wajib saja, cukup puasa Ramadan yang wajib saja, ya kan? Lawan taat lawan laki, cukup benar tuh pian tuh, itu sudah jaminan surga. Bukan berarti yang sunat dalam artian kata lalu kada digawi, kada di mana sempat, cukup sembahyang nang wajib jangan ditinggal, puasa nang wajib, ya kan? Nah, bila malam buka akan tak tuduk. Napa ya kamar man? Nah, ngerti kan? Mau lagi datang lapar di mapakan dibuakan lah. Udah capok nih. Ibu jujur kalau itu sudah cukup syarat pebinian tuh masuk surga. Mudah-mudahan istri-istri kita ahli surga. Wah, didoakan. Amin ya. Lagi sudah di kamar ya kan. Sembahyang sunat mulai maghrib buat dia maghrib, taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih sampai ke isya. Nah, laki jadi DJ ya ngarannya lah. Nang di karaoke itu DJ kalau lah. Sekalinya basuh piring. Kasiannya nang laki, kena menjapai tapasan pulang laki. Ya Allah. Nah, ini lain perempuan ahli surga nenek. Lain. Maka jangan lagi pula berdosa, buah itu berdosa. Maksiat itu namanya. Jangan kita hendak masuk surga, mencium surga pun kada. Nah, jangan lagi bu, ulun kada menyambati pian, cuman kita saling mengingatkan itu salah. Jangan ibadah pian dibanyaki, nang sunat nang wajib ditinggalkan, tepaling. Paham kan? Lelakian pulang supaya lek satu-satu. Kasihan binian. Amun babinian terus, dipadahin nang kakak ini muarinya, ulun busia masuk kurubutinya. Pian bukahan juga, ada nama lawan akan juga. Lakian pulang buahnya, nggih, laki situnya. Nada ngari lelakian. Orang mun baduit jangan pamalar lawan bini. Neng ini perhitungan benar bujur kabo. No, nyaring bujur. Perhitungan benar lawan bini, perhitungan lawan nang jablay ulur benar. Nang warung pas tadi. Banyu secangkir 50.000 hakun aja. Nah bini mau lakan tuh, bayari berapa? Nah, tolonglah. Lelakian jangan pemalar lawan bini. Insya Allah Pak Ibu rezeki kita dimudahkan. Amin. Nah kembali itu sponsor aja, tapi bujur. Hukum kalau tak? Kembali masalah tadi. Jadi zat itulah yang bernama Allah. Zat itu bernama Allah. Sedangkan zatnya sudah nyata. Lalu sifatnya wujud. Maka wujud itu pun wujud Allah. Kalau nang ada nih wujud Allah, maka benarlah kita melihat dengan mata hati dan mata kepala. Huwal awalu, yang awal Tuhan. Wal akhiru, yang akhir Tuhan. Wal zohiru, yang zohir Tuhan. Wal batinu, yang batin juga Tuhan. Nang mana nang ada Tuhan? Kada ada. Jangan arti aja dia yang awal, tiada permulaan. Dia yang akhir, tiada berkesudahan. Yang zohir dan yang batin. Mana tahu? Dalilnya benar ya? Itu jelas. Jelas kada? Gue jelas kada, Bu? Mesin kainnya kada jelas juga. Tambahi lagi. Nang awal aku aja Tuhan. Nang akhir aku. Nang johir aku. Nang batin aku. Makanya selawatnya tadi selawat qadim. Sallallahu ala Muhammad huwallahul qadimul awal. Sallallahu ala Muhammad huwallahul qadimul akhir.
Sallallahu ala Muhammad wallahul qadimul zahir. Sallallahu ala Muhammad wallahul qadimul batin. Nya qadim berataan. Kenapa? Karena nang awal dan akhir Tuhan, nang zahir, nang batin juga tuh qadim. Itu namanya selawat qadim. Nah, ulun padahakan. Ini juga dibaca saat melontar jumrah. Kalau ada jamaah nih tahun depan bahaji, nang untuk syariat Bismillahi Allahu Akbar itu bacaan melontar jumrah. Nang hakikatnya selawat qadim tadi. Jelaskan. Baca selawat qadim. Dibaca pula selawat qadim ini diamalkan waktu wukuf di Padang Arafah. Di Padang Arafah. Baca itu. Kalau ada tahun kena, tahun tadi lumbus. Kayak bakal ada lumbus, kadang menyetor. Aku kan dia kada dipanggil-panggil lagi. Jadi orang berapa tahun, kada ingat pang aku ujar. Kadanya kada ingat menyetor. Mau juga kada dipanggil-panggil jelas saya menyetor kada. Sudahkah? Nah, lalu Pak Bu kita maknai. Tiada yang mewujud di alam ini hanya Allah. Tiada yang mewujud pada diri hanya Allah. Yakin-yakin tuh etikat dan yang putus. Maksud etikat yang putus, jangan lagi betaklid, jangan lagi baujar. Ujar pian. Bila ada hukumnya kafir. Jangan lagi baujar. Tidak ada yang mewujud di alam semesta ini hanya Allah. Dan pula tiada yang mewujud pada diri hanya Allah. Hanya nak bujur-bujur belajar. Paham gak sudah? Nah, kita lanjut. Belum bacakan belum? Lalu kata beliau lagi apa? Maka panalah zat kita. Maka panalah zat kita dan sekalian makhluk di bawah zat Allah Ta'ala. Hingga tiada ada yang mewujud melainkan Allah Ta'ala sendirinya. Dan wujud yang lainnya daripada Allah Ta'ala yaitu khayal. Dengari. Panas sekalian zat. Termasuk zat kita. Zat itu artinya di diri. Panah, arti panah itu artinya sirna, hilang, lenyap. Nah di mapan yang ini. Nah satu-satu pulang. Nah. Orang nang dalam keadaan panah. Bila panah, bila melalui panah, pasti kena bokok. Bila sudah bokok, otomatis kena lekok. Apa artinya nih? Itu bahasa ilmu. Bila pian panah, kadada nih, yang ada Allah bokok. Kalau hanya Allah yang ada, pasti sudah otomatis lekok batamu tuh Tuhan. Itu maksudnya. Panah, bokok, lekok. Panah bilah, bokok bilah, lekok Allah. Nah begini Pak Bu untuk mendapatkan ini. Ia memandang siapapun. Ia memandang hanya Tuhan zat yang ada. Tolong rubah pandangan dia. Ia memandang hanya Tuhan zat yang ada. Berarti bahasa lainnya selain Tuhan tidak ada. Nah di mapan ini. Pian sudah mendengar kata-katanya, pandangannya pulang harus bujur. Ya. Diri pulang. Ndek jaja bini ulun aja kenapa? Pina salawas babacani asa bepanjang.
Maksud ulun ini batis nih nah. Kenapalah tahu dingin kok. Nggih, pian urut kaja kada aja kok. Nggih, di wadah Pak Haji Aspan lun kada ada urut batis. Deda. Cuman ya asap ada panjang kayak biasa. Ya kok siapa panjangnya? Pokoknya panjang dah. Ujar. Gitu ujar aku. Nama mana si Arman narai? Nah, Pak Bu, dengar ini nah. Ia memandang. Hanya Tuhan zat yang ada. Nah, itu keterangannya, cara memandangnya. Lihat dulu. Pian melihat ulun ini dari segi apa? Pian tidak perlu menjawab. Ulun akan jawab sendiri. Ulun yang bertanya, ulun yang jawab. Pian saat memandang ulun ini melihat dari segi apa? Atau pian melihat diri pian tuh dari segi apa? Kalau dari segi yang berbulu, berkulit, berurat, bertulang, berdarah, berdaging, ini batal. Ini batal. Ini batal. Ini bukan zat Tuhan. Bukan. Kalau memandang dari segi tadi jasmani, ini batal. Mana dalilnya? Man nazara li syai'in falam yarallah fahuwal batil. Barang siapa yang dia memandang sesuatu tidak dipandangnya Allah, maka pandangannya itu batal, berdosa, maksiat. Nah, salah mandang aja dosa dah. Kadang hanya memandang beginian, barangnya bagus benar. Makanya armana berjalanan tuh jangan tasbih di tangan. Bagusnya betapi-tapi subhanallah. Melihat nang pina bagus barangnya, terenengnya kantap, sekalinya napa subhanallahnya ubah. Subhanallah. Anu modal kayak bagus benar. Lagunya, ini lagunya lain. Arman, kada usah tasbih udah pengantong aja. Kalau pina pagar. Jadi bila pian memandang yang berkulit ini batal. Berarti tidak sesuai dengan ia memandang hanya Tuhan zat yang ada. Berarti salah. Berarti ilmunya benar, pakainya salah. Ngertilah. Bapak punya pistol. Tahu ini pistol, tapi memakainya salah. Ya kan? Nah, pistol aja memakainya salah bahaya ya Pak. Ya. Nah, menembak akan tuh salah. Ada dapat sih. Ya kan? Tadi ilmunya sudah bujur, tetapi memakainya salah. Maka akhirnya ilmu tadi tidak manfaat. Nanang pian pandang nang itu jangan nang berupa kulit, bulu, urat, darah, daging tadi jangan. Yang pian pandang itu paai buat tubuh Tuhan. Yang kita bicara ini adalah sholatlah dengan melihat tubuh Tuhan. Kalau sholat, kalau sembahyang, kalau berzikir tidak melihat tubuh Tuhan batal. Padahal kan guru ikam, amun guru ikam nak protes datangnya aku malam ini. Di mana? Di sini Bapak guru berokuan nare. Bapak Obama malaman berceramah tengah malam. Nah, supaya pas na tubuh Tuhan di Pak. Dengar. Kita sudah tahu bahwa tidak satu pun yang bisa mengenal Tuhan. Satu pun tidak ada yang bisa mengenal hakikat Tuhan, itu tidak bisa. Sekalipun malaikat yang bergelar
malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Tuhan juga tidak tahu hakikat Tuhan. Nabi dan Rasul hingga Nabi kita Rasulullah Sayyidina Muhammad juga tidak diberitahu tentang hakikat Tuhan. Namun Tuhan, kalau Tuhan ingin dia dikenal, kalau Tuhan ingin dia dikenal, dia akan Pak Aiboy mengenalkan dirinya, memberitahukan rahasia dirinya kepada orang yang dikehendakinya. Paham? Siapa yang dikehendakinya? Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi di mana Tuhan yang kada dikenal tadi, dia menyatakan dirinya sendiri melalui nurnya sendiri. Berarti nur itu tubuh Tuhan. Betul. Tuhan ini banyatan lawan nur. Nur itu tubuh Tuhan. Nur itu wadah tajalli Tuhan yang paling sempurna. Nur itu yang bagalar Pak Ibu insan kamil. Nah, sekarang nur jadi alam serta isi, termasuk diri kita. Berarti kita ini bertubuh Tuhan. Sudah paham? Bubuan ini. Unggut. Ini tahu kok nih malam tadi kada dibari nih. Unggut. Nah nih. Aja malam ini dirapel. Paham? Tuhan tadi ingin dikenal, lalu menyatakan dirinya sendiri dalam rupa nurnya sendiri. Kenapa kata-katanya selalu sendiri? Supaya jangan pian menyangka ada yang lain. Jelas? Lalu nur itu adalah tubuh Tuhan. Nah, sekarang nur yang dikatakan tubuh Tuhan jadi alam semesta, bahkan diri kita. Berarti kita ini bertubuh Tuhan. Nah, pandang bahwa ini adalah nur Tuhan. Cuman saat memandang nur Tuhan, seolah kada tak pandang lagi nang bulu kulit nang ini. Supaya mudah paham. Apalah benda-benda ini. Nah ini jadi gila. Kada ulun jual Pak. Jual yang ini. Nih Pak Arman. Tutup gelas. Betul. Terbikin dari apa Arman? Kaca. Betul. Kalau melihat bentuk, rupa, warna, maka ini batal. Sama melihat tubuh yang dalam rupa jasmani, yang ada kulit, bulu, urat, darah, daging. Jelas? Pandang apa tadi nih? Kaca. Ketika pian memandang kaca, seolah kada tak lihat bentuk, kada tak lihat rupa, kada tak lihat warna. Paham? Itulah nur. Jelaskan. Kada terlihat nur. Kada terlihat lagi Pak Ibu yang berbulu kulit. Itu nur. Nah, nur itu tubuh Tuhan. Dan nur itu asa dengan Tuhan. Maka ini yang dikehendaki. Sholatlah, sembahyanglah, berzikirlah dengan melihat, memandang tubuh Tuhan. Lihat dulu tubuh Tuhan itu. Hanya pian sembahyang. Mun kada batal. Bemodal suara bagus. Hafal ayat-ayat. Jadi imam. Tapi seorang juga kasihan makmum umpat karam. Kasihan. Paham gak? Tapi jangan juga aku asa keduanin jadi imam lagi. Jangan. Mun sudah tahu, ayo. Monggo. Kalau sudah tahu monggo, nya kada tahu monggo, play aja. Mbak please kalau silakan. Play aja. Nah, yo sembahyang tadi maghrib isya melihatlah tubuh Tuhan.
Dia harapan. Hanya dipadakan. Dia harapan. Ya kah? Dia harapan melihat tubuh Tuhan. Nah, banyak kalau kita nih salah mun kada mengaji. Kalau sudah melihat tubuh Tuhan, maka Nabi pernah mengatakan. Yang kedua, man ra'ani faqad ra'al haq. Barang siapa melihat aku dengan yang sebenarnya, artinya bukan aku dan Nabi nang babulu bakulit ini lain. Bila melihat diriku nang sabujurannya nah, maka melihat Tuhan. Bukan Nabi kita bakaku Tuhan, jangan salah. Paham kata deh? No, Nabi SAW mengatakan man ra'ani faqad ra'al haq. Yang nang ada syairnya tuh. Ya may yara wa la yara wa fadluhu amal wara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman lamira. Adakah? Ya, nabi nang harap besair tuh. Ulun kada harap. Ada Allah. Sekali lagi terjemahkan seorang lah. Ya may yara wa la yura. Apa artinya? Ya may yara wa la. Wahai orang yang sedang dilihat. Ya mayor wala yoro. Sebenarnya aku tidak melihat dia. Saat pian melihat ulun, ya bahasanya ubah nah. Saat pian melihat ulun, ya pian. Saat ulun gurue melihat pian, ulun kada melihat pian. Nah, itu tak kisahnya. Ya mayor wala yoro. Saat ulun melihat diri ulun, atas saat ulun melihat yang lain, ulun kada melihat diri ulun kada melihat rupanya, tidak melihat bentuknya, tidak melihat warnanya, tidak. Wa fadluhu amal wara. Nang dilihat itu adalah yang ada pada rahasia diri, pada rahasia wujud, pada rahasia sesuatu. Artinya apa? Ada yang terlebih nyata di balik diri kita yang nyata. Ada yang terlebih nampak di balik alam dunia yang nampak. Pahamkah? Ini nampak ada? Nampak ada? Ada yang terlebih nampak Tuhan. Kenapa pian kada kau melihat Tuhan? Ada yang terlebih nampak. Ini sudah nampak. Tapi ada yang terlebih nyata, terlebih nampak di balik diri ulun nang nyata dan nampak ini. Jelas? Itulah Tuhan. Wa fadluhu amal wara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman lamira. Ruhnya dari nur Tuhan, jasadnya dari nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad yakni jasad kita dari Nur Tuhan, berarti yakni jad, berarti ada nijat. Sedangkan jad asal dengan Rabbul Izzati, yakni Tuhan yang punya jad, Tuhan segala jad. Oh. Lihat siapa Bi? Taharatan sembahyang, salah sudah sembahyang. Disalah sudah sembahyang. Paling bisa jongkang ruat ini. Ya kan? Sudahlah bisa sembahyang. Belajar. Biar betutuhaan. Nah, mengaji mumpung masih ada umur. Daripada dalam kubur, siapa nama melajari? Guru jangan ada hendak. Nyata, kada ada nama memberi. Saya pernah mamplok. Aku ya dah pun. Aku baik bacaan di sini nyata aja sukan bari aku. Ya kan? Amun
kubur ulunnya bilang matilah lajari dah ya kok bapak melajari orang mati. Jelaskan ruhan wa jismal itu nang penyairan tuh mananya paham nya kesah lagunya aja suara bagus diundang orang ya kan mic-nya bagus mic share-nya larang napa tes oh iya cek itu kan bitung ada bisa sampai 3 aja. Bujur kelapa 1 2 3 3 2 1 yang nggak bisa berhitung. Bisa berhitung 3 aja. Maaf lah ntar Edo tuh tapi bujur kadang ada orang mantet tuh sampai 10 dadak 1 2 3 4 5 dadak sampai 4 jajaran yang ada 1 2 3 3 2 1 ada nang 2 aja 1 2 1 2 teman lagi ampian kita jam berapa nih ngantuk nah 5 menit lagi 10 menit tapi jelas kalau lah malam inilah jelas lah nah mudah-mudahan kuitan kita nang masih hidup Allah ampuni dosa dan nang sudah meninggal Allah jadikan ahli surga berkat ahli warisnya mengaji. Nah, untungnya didoakan pulang. Nah kembali Pak Bu, panah di apa lagi nih? Ia lenyap, ia hilang, ia hancur, ia binasa. Bahkan segala sesuatu yang selain Allah, maksudnya dirinya dan yang lainnya tidak ada. Ia lenyap, ia merasa dirinya lenyap, dan bahkan segala sesuatu selain Allah tidak ada. Maka Pak Bu, kalau sudah benar panafilah, kalau sudah tidak ada, maka yang baqo yang ada hanya Allah. Maaf, yang hilang bukan wujudnya, yang hilang bukan badannya, yang hilang bukan jasadnya, yang hilang itu kesadarannya. Dia tidak lagi menyadari bahwa dia itu ada. Dia tidak lagi menyadari bahwa perbuatan ini perbuatan dirinya. Itu maksudnya bukan awak hilang. Panah itu bukan jasad yang hilang. Mun jasad hilang panah bini mencari. Keluar rumah aja mau apa namanya mencari mie nya salah paham Pak. Ujar nang anak kemana bah malam tengah malam sudah Ma'anumi ujar. Ujar nang abah tadi anak batakun tengah malam nang abahnya hendak keluar rumah. Jadi nang anak batakun kemana bah malam-malam Ma'anumi. Lalu nang ngaren tengah malam anak nih error dah. Pandangar Ma'anumi ini kan bahasa kita nah Ma'anumi bebini lagi Ma'anumi. Nah nang ini laporan nang anak lawan nang umak abah mai keluar tengah malam tadi ulun takuni jelas benar ulun dengar Ma'anumi. Iya nang bini mencari sampai di warung bujur aja Ma'anumi orang menguhuk nih. Kenapa bini kada bermasak? Nah kayak itulah ulun pian bilanya lapar parutnya ulun ingat kawin. Bila parut asal lapar keingatan kawin, tapi bilanya sudah kenyang ada keingatan. Artinya apa? Bila ulun parut lapar tuh keingatan kawin tuh tanda bini kada bermasak. Padahal duit dibari bermasak kada. Lalu ulun keingatan kawin, sana kawin nang lain aja. Nang lain ini kada nang ada nih kada sing masakan. Mbah membuka tudung Indomie. Nah, baik aku Ma'anumi. Tuh dia sensor lah mau ketahuan biniku awas sih kamu.
Dia sensor, neng itu tuh dia sensor. Nah, ini, jangan lagi kita nang wujud berdiri nih. Jangan lagi. Si wujud tuh tahu lah. Wujud tuh nur. Nur tuh nang wujud. Jadi sealam ini wujud nur. Ini jangan dilepas. Jangan dilepas. Sealaman ini wujud nur. Dalam keadaan berdiri kah, duduk kah, berbaring kah, semuanya wujud nur. Oleh sebab itu, Pak Bu, nur inilah yang bernama Allah. Tuhan tidak bernama. Karena Tuhan menyatakan diri dalam rupa nur, baru Tuhan bernama Allah. Maka itu ulun padahakan Allah itu ismu zat. Allah itu nama zat. Sedangkan zatnya sudahnya nyata. Lalu disebut sifat. Berarti nang beratani ngarannya siapa? Allah. Namun Allah itu pujinya, namanya. Nah, untuk menyebut wujudnya itu siapa? Muhammad. Allah namanya, Muhammad wujudnya. Salah satunya, Allah, nang di bangaran Allah, wujud Muhammad. Salah satunya rupanya insan. Jadi insan itu menanggung Allah dan Muhammad. Zohir, batin. Jangan dilapas. Bila dilapas, syahadat batal. Ini simbol aja. Ini, paham Karman? Nah, ya kalau ngali main trouble ini. Nah, waktu kita sembahyang, Pak Ibu mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Ini simbol diri batin dan zahir. Asyhadu an la ilaha illallah, diri yang batin. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, diri yang zahir. Pian apa nih? Ini kisahnya? Hah? Pian belajar di fikih ini hukumnya sunat. Pian hendak betunjuk kada masalah. Hukumnya sunat. Dan jikalau kada betunjuk tidak membatalkan sholat. Cuman sunatnya saja tidak dapat. Namun nang sunat nih melakukan nang sunat, pahamlah. Diherbuan. Paham kan nih? Ini paham lah. Makanya sengaja lu kada menampaikan non bebinian. Alih karena pahamannya lain lagi. Arman aja ngalih memaham. Armannya salah paham dah. Yang ini apa nih? Jangan salah paham Armannya. Aku kadang itu kada boleh Armannya. Nah, saat kita sholat tahiyat awal ke tahiyat akhir kabuai, tangan sudah begini. Nih, tangan sudah begini. Nah. Cuman jangan diangkat. Jangan tangan yang kayak ini. Begitu mengatas sadat hanya yang kayak ini. Itu terlalu banyak gerak. Bila geraknya Pak Ibu terlalu banyak, hitungan 3 kali gerak berturut-turut batal. Makanya tangan sudah begini. Apakah saat tahiyat awal atau akhir? Kapan mengangkat? Mengangkatnya tatkala menyebut ilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pahamkah? Illallah itu siapa? Ia Muhammad Rasulullah. Sedangkan Muhammad itu siapa? Muhammad itu jatuhan cahayaku. Maksud cahaya bukan cahaya lampu yang terang. Arti cahaya itu yang nyata, yang ada. Nah, ini Muhammad. Namun ketika kita mengatakan Muhammad, jangan serta-merta, oh ini Peng Muhammad. Kalau masih melihat nang babulu bakulit lain pulang. Pandang tubuh suci. Kalau saat pian memandang tubuh maha suci, itulah Muhammad. Bagaimana memandang tubuh maha suci? Nah makanya kan orang meninggal bisa harum. Pun orang bersih. Ini berbau jenazah.
bebau mayat. Ai, orang mulai hidup awak orang ada awaknya aja kada bebau. Ini tamsil Rasulullah. Rasulullah itu Pak Ibu keringat Nabi aja berbau harum. Ini contoh teladan karena beliau ini bertubuh maha suci. Kalau ingin bertubuh Muhammad, pandang tubuh maha suci. Apa artinya? Tuhan tadi bernyata lawan siapa? Nur. Pegang di situ loh. Nur ini maha suci. Sekarang nur ini Pak Ibu, nur yang disebut maha suci menjadi ruh. Lalu ruh ini dikatakan Ruhul Kudus. Arti kudus suci. Nah, itu maksudnya kita ini pandang tubuh maha suci, bertubuh Ruhul Kudus. Kadang mau berbau, ini di apa? Sing bungasan berbau. Sama bumahang. Ini kadang menyambati binian, kadang ciumai masing-masing ketiak. Rasulullah tuh Pak Ibu dalam hadis, idza jalasa fi majlisin, kalau Nabi duduk dalam satu majelis, bukan dalam diba, bukan dalam rawi ad-dibai, maulid diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman ad-Dibai. Rasulullah bersabda, idza jalasa fi majlisin, kalau Nabi duduk pada satu majelis, baqiyat tibi, tak tinggal bau harum. Walau Nabi sudah meninggalkan tempat duduk itu, fihi ayyaman, beberapa hari masih bau harum. Tempatnya aja bau harum, apalagi awak sidit. Kenapa? Orang bertubuh maha suci. Nyatakan dulu tubuh Ruhul Kudus. Kada berbau. Bujur. Buktiakan dari malam ini. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan untuk pada malam hari ini menjadikan ilmu manfaat dunia wal akhirah, sehingga kita semua mendapatkan ampunannya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Amin.